Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema bahasa daerah yang hampir punah. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Joni dan juga Kak Tami nih. Nah, saya ingin melanjutkan pembahasan kita di segmen sebelumnya, saya ingin ke Kak Tami terlebih dahulu. Jadi kan di sekolah ini sebenarnya persoalan yang cukup kompleks dan sangat rumit sebenarnya untuk diselesaikan nih kan Kak. Karena tadi tuntutan guru akan jauh lebih besar gitu. Betul. Tuntutan untuk guru harus bisa bahasa daerah, Betul. harus bisa bahasa Indonesia, harus bisa bahasa asing. Ini gurunya harus menguasai. Kira-kira tantangan ke depannya untuk kembali melestarikan bahasa daerah melalui revitalisasi tadi seperti apa kalau Kakak lihat ke depannya? Iya. Begini Bang, kami sebagai guru terutama terima kasih sekali ya kepada Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu. Di Kantor Bahasa itu mengadakan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu, di mana nantinya kami guru-guru itu akan melakukan pengimbasan ke murid-murid kami di sekolah dengan menggunakan bahasa daerah-daerah masing-masing. Ada dialek nasal, Pekal, Serawai, Enggano, dialek kota, dan ada 7 ya Pak ya nanti yang akan kita melakukan Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah di sana Bang, tantangannya itu kami pengimbasannya dilakukan murid-murid ada 7 kegiatan nantinya. Ada pidato gitu kan, ada. Itu ketujuhnya juga apa maksudnya, ketujuh dialek tadi itu Iya, ditampilkan? bebas. Iya, bebas nanti ketika anak murid suka pidato, bahasa daerah pidato. Ketika murid suka dongeng atau nande, itu mereka dongeng gitu kan. Ada yang komedi tunggal, ada yang aksara ulu. Jadi di situ sebagai guru kami bebas memberikan ekspresi kepada mereka nantinya mau suka yang mana untuk perlombaan FTBI nanti di tahun 2024 ini. Nah, tantangan selanjutnya ketika dahulu guru-guru itu banyak yang susah mencari referensi nih Bang ya. Nah, tapi sekarang pihak teman-teman dari Kantor Bahasa gitu ya dan juga iya teman-teman dari sastrawan juga ini ada banyak menerbitkan buku-buku bahasa. Ada dari karyanya Pak Emong, Rejang Indonesia. Jadi kami guru-guru tidak melakukan kesulitan lagi dalam mencari referensi. Ada juga bahasa Serawai gitu ya dari Ayu Maya Francisca gitu. Kemudian ada juga dari tim Kantor Bahasa serta teman-teman lainnya yang menerbitkan buku-buku yang banyak bahasa daerah. Dan kemarin juga tantangan kedepannya kami guru juga harus proaktif nih Bang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari Kantor Bahasa terutama untuk melestarikan kegiatan bahasa daerah ini. Nah, seperti kami kemarin saya selaku guru itu alhamdulillah ikut turut serta melakukan sayembara penulisan ini cerita 2 bahasa. Nah, di situ juga guru-guru tidak perlu takut karena ada 2 bahasa itu banyak cerita yang di sini yang kita buat nantinya. Nah, di sini tantangannya itu mereka tinggal melakukan pengimbasan lagi kepada murid-muridnya. Itu lagi sih Bang. Oke, berarti dari segi referensi guru-guru saat ini sudah banyak Bang. Sudah jauh dipermudah gitu ya dengan sumber-sumber yang ada gitu betul. ya. Apalagi ada situs dari Kantor Bahasa itu banyak sekali buku-buku 2 bahasa itu mau bahasa apapun ada di sana gitu kan. Tinggal lagi kami ini berani nggak untuk melakukan pengimbasannya kepada murid-murid kami nantinya gitu. Oke, tapi situasinya saat ini sebelum kurikulum ini diterapkan gitu harus menerapkan bahasa daerah dan lain sebagainya. Situasi para murid-murid saat ini situasi seperti apa? Apakah mereka juga sudah dalam tanda kutip hampir melupakan bahasa daerah atau sebenarnya seperti apa situasinya? Ya. Kalau situasi sekarang itu ada juga yang melupakan, tapi tetap ada juga betul kata Pak Joni tadi di daerah-daerah tetap melestarikan. Nah, jadi di sini tantangannya adalah guru dimanapun baik di kota atau di kabupaten nantinya itu melakukan pengimbasan dan nanti pihak
pemerintah Diknasnya itu juga turut serta untuk melakukan revitalisasi bahasa ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan perlombaan agar yang tadinya murid-murid apatis gitu ya, nah mereka nanti setelah dapat juara itu terbangnya ke nasional, mereka tampilnya ke sana. Mungkin ada gregetnya juga sih Bang. Gitu. Jadi menarik antusias juga gitu ya, karena ada festival, ada perlombaan yang diadakan. Berarti program ini sampai di seluruh sekolah gitu ya Mbak? Iya betul. Termasuk yang ada di pelosok-pelosok juga? Iya betul. Itu kalau saya kemarin mendengar gitu ya, baik kota dan 9 kabupaten itu nanti semuanya ada. Nah Enggano itu nanti karena bahasanya mereka nanti mereka mengadakan sendiri gitu kan. Tapi selebihnya sama-sama kita melakukan bahasa daerah untuk kegiatan revitalisasi FTBI ini gitu. Oke, jadi tidak terkecuali gitu ya Mbak? Iya, Di semuanya. daerah semuanya dapat bagian. Saya ingin minta pandangan Pak Joni nih. Gimana pandangannya Pak? Karena tadi kan kita mengetahui situasinya gitu, bahwa di daerah pelosok dengan di daerah perkotaan, anggaplah seperti itu, situasinya berbeda. Di pelosok dia jauh lebih melestarikan bahasa ibu dan bahasa daerah ini. Nah, tapi kan revitalisasi ini ada di setiap daerah gitu Pak. Betul. Yang persoalan dan permasalahannya, situasi dan kondisinya berbeda satu sama lain. Kalau pandangan Bapak seperti apa? Kalau pandangan saya selaku kira-kiranya penggiat budaya, ini sangat berterima kasih kepada kantor bahasa dan dari kementerian yang telah mengangkat artinya yaitu bahasa ibu. Seperti kata Bu Tami, itu memang betul. Ketika ini tanpa perannya sekolah, ini tidak mungkin terrealisasikan. Oke, jadi seperti ada lomba-lomba itu sangat merangsang bagi anak-anak itu untuk belajar bahasa daerah. Misalnya seperti kata Bu Tami tadi, mendongeng berbahasa daerah. Dan setiap pelosok itu kembali ke daerah masing-masing, daerah kabupaten kota masing-masing. Mengambil misalnya di Kepahyang itu mengambil rejang. Itu di Kepahyang juga alhamdulillah syukur ini sudah menerbitkan ada namanya bareang. Bahasa adat rejang Kepahyang itu sudah masuk dalam muatan lokal. Oke. Sudah mulai berjalan di Kepahyang. Itu sangat bagus untuk merangsang anak-anak dan orang tua ini agar tidak malu dengan bahasa daerah. Bahasa ibu kita sendiri. Ini sangat penting ya Pak? Ini sangat penting, menurut saya sangat penting ini. Tanpa ada gerakan dari kantor bahasa ini tadi, ini tidak mungkin bisa terrealisasikan kembali dan bahasa ibu kita tidak mungkin bisa terangkat kembali. Iya, karena banyak fenomenanya sekarang banyak fenomena yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Nah, karena ketakutan anaknya nanti dari kecil masuk PAUD atau masuk TK itu tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berkomunikasi dengan yang lain, akhirnya mereka mengajarkan itu bahasa Indonesia. Walaupun bahasa itu sebenarnya kalau menurut saya bahasa Indonesianya belum betul. Misalnya bahasa Bengkulu lah kira-kira. Misalnya kita menilai mengapa itu ngapo. Nah, itu kan tidak dalam bahasa Indonesia tidak seperti itu kan. Misalnya kenapa itu kenapo. Nah, walaupun dia berbahasanya masih itu tapi dia berusaha untuk mendidik anaknya untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang lain sehingga akhirnya bahasa ibu itu sendiri tidak terserap oleh anak-anak itu kembali. Oke. Nah, harapan kami kepada seluruh masyarakat, mari kita budayakan kembali bahasa ibu kita agar seperti saya sampaikan tadi tidak kehilangan identitas dan jati diri kita sendiri. Keragaman suku bahasa harus tetap dijaga. Oke, tapi dampak dari revitalisasi ini responnya dari baik orang tua ataupun murid ataupun masyarakat secara meluas seperti apa kalau Bapak melihat? Kalau menurut saya melihat di tengah-tengah masyarakat ini sangat bagus. Sangat bagus karena mereka misalnya anak saya ini bisa berejung. Seperti kemarin ada salah satu dari Kabupaten Seluma. Itu sampai dikirim ke tingkat nasional. Dari berejung. Dia mengingat kembali budaya-budaya dahulu kan. Seperti berejung. Misalnya di daerah Kepahyang kemarin ada anak yang salah satu berpidato bahasa daerah. Jadi dia ingat kembali. Ini antusias orang selaku orang tua juga terunggah kembali untuk mengangkat bahasa-bahasa daerah itu.
Yang sebelumnya jarang Iya. sekali diadakan gitu ya Kak ya. Nah, ya sebenarnya jarang sekali diadakan lomba-lomba tingkat anak sekolah seperti bahasa-bahasa ibu seperti itu. Misalnya di Kepayang ada salah satu juara satu, tidak salah, aksara hulu atau huruf kagangan seperti katakan Mbak Tami kemarin. Itu sampai ke tingkat nasional. Jadi mereka mulai mencari lagi, menggali dan mencari hal-hal yang selama ini sudah hilang, sudah tidak diketahui lagi. Kadang-kadang mencari, bertanya kepada kakeknya seperti itu. Masih adakah manuskrip lama. Nah, jadi mereka menggali dan menggali. Harapan kita nanti dengan anak-anak ini terunggah, terperiziasi dengan bahasa ibu, mereka menemukan manuskrip-manuskrip yang lama itu, dia bisa pelajari sendiri. Oke. Seperti huruf-huruf Jadi kagangannya. jadi peran sekolah dalam hal ini peran para budayawan itu untuk menggugah para anak-anak itu. Ya, seperti Sebagai langkah awalnya, sisanya adalah kembali ke pribadi masing-masing. Iya, ya, sebenarnya, Pak. iya. Oke, dan sekarang situasinya sudah mulai semangat dan antusias ya Kak. Itu seperti apa Kak? Kalau kita lihat di revitalisasi FTBI 2003 kemarin, 23 kemarin itu antusiasnya luar biasa, Bang. Jadi kita penyelenggaranya di asrama haji. Itu orang tua, kakek, nenek datang dulu gitu ya. Nak nengok anaknya tuh wai merjong, nak nengok anaknya tuh dongeng gitu kan. Artinya segala pasukan tuh saking antusiasnya tadi kan, gurunya semuanya, dan mereka itu didapat fasilitas untuk menginap di asrama haji itu kan luar biasa. Antusiasnya tuh luar biasa. Jadi apa ya? Jadi adanya kolaborasi lah antara guru, orang tua, anak maupun dinas pendidikan di kota dan kabupaten masing-masing. Oke, berarti event-event ataupun kegiatan-kegiatan seperti itu sangat penting untuk menggugah sebenarnya. Ya. Karena memang sebelum adanya pemikiran untuk merevitalisasi ke bahasa daerah ini sebelumnya sangat jarang sekali ya. Itu seperti apa sebenarnya Pak situasinya? Jarang sekali Tidak ada sih Bang ya. Nah sejak saat inilah karena menurut data peta bahasa yang saya baca gitu ya, Enggano itu termasuk kategori C yang hampir punah bahasanya, Rejang pun juga demikian. Nah mungkin dari situ entah itu bahasa daerah di seluruh Indonesia juga banyak yang hampir punah, mungkin dari situlah digiatkan kembali adanya revitalisasi bahasa ini. Kita sama-sama bersinergi untuk menghidupkan kembali guna untuk tunas bangsa kita nanti gitu kan. Oke, berarti artinya juga ini PR yang besar, PR yang sangat kompleks sekali dan semua pihak juga harus punya kesadaran yang sama terlebih dahulu ya, supaya revitalisasi ini dapat berjalan dengan baik gitu. Sesuai dengan yang kita harapkan tentunya. Kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.